kalian diminta untuk memperbaiki tata tulis kalimat-kalimat ini sehingga menjadi kalimat yang benar sesuai dengan aturan. Jadi penulisan terutama tanda baca dan huruf kapitalnya. Kira-kira kalau 1A ini yang kapital yang mana? Mahasiswa. Betul ya. Yang pertama adalah pasti yang awal kalimatnya ya. Kalimatnya yang A pasti harus diawali dengan huruf kapital, jadi M-nya itu harus diawali huruf kapital, oke. Kemudian STTN, ditulis kapital semua enggak? Iya. Kapital semua, Pak. Nah, ini termasuk apa? Penulisan apa ini? STTN? Singkatan, Pak. Singkatan ya, jadi STTN-nya harus ditulis kapital semua. Oke, kemudian Yogyakartanya diawali huruf kapital tidak? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi Y pada kata Yogyakarta juga harus diawali dengan huruf kapital. Ya. Kemudian apa lagi yang diawali huruf? Apa lagi? Yogyakarta. Ya, tadi Y pada kata Yogyakartanya cukup Y-nya saja ya, nggak usah semua huruf kapital. Jadi Y pada kata Yogyakartanya saja yang diawali huruf kapital. Kemudian setelah itu apa lagi? B di bahasa sama I di Indonesia, Pak. Oke. Karena ini nama mata kuliah, maka betul B-nya harus huruf kapital. Karena nama mata kuliah bukan nama bahasa ya. Di sini kan jelas. Ujian tengah semester mata kuliah bahasa Indonesia. Maka B-nya kapital, I-nya kapital. Kemudian kalau untuk ujian tengah semesternya ini, masing-masing ke awal katanya diawali huruf kapital tidak? Tidak, Pak. Yang benar tidak ya, kecuali nanti penulisannya apa? Kalau disingkat. Betul, jadi kalau UTS itu baru diawali huruf kapital. Tapi kalau ujian tengah semester tidak perlu diawali huruf kapital. Jadi untuk nomor 1 yang diawali M, kemudian STTN ini kapital semua, kemudian Y-nya kapital, kemudian B pada bahasa kapital, I pada I Indonesia kapital, dan diakhiri dengan tanda titik. Jangan lupa itu. Itu nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Awalnya aja, Pak. Awalnya ya. Awalnya saja cukup ditulis huruf kapital P. Kemudian tanda bacanya apa yang perlu dituliskan? Habis hari itu koma nggak sih, Pak? Bukan hari, tapi setelah ini. Ya, setelah ini. Jadi setelah ini yang huruf kapital pada hari ini. Ini kan keterangan nih anak kalimat. Kalau anak kalimat di awal itu kan harus dipisahkan dengan tanda koma. Jadi setelah ini itu harus tanda-tanda koma. Pada hari ini, nah itu yang diberi tanda koma. Kemudian selanjutnya juga diakhiri dengan tanda titik. Jadi perbaikannya hanya P-nya kapital, kemudian diberi tanda koma setelah kata ini, kemudian nanti diakhiri dengan tanda titik. Itu yang 1B. 1C? 1C? H. Hanya kapital, oke. Terus apa lagi setelah H? Habis ini dikasih koma, Pak. Betul, setelah ini harus diberi koma. Subjeknya itu jadwal ujian kami itu loh. Ini subjeknya, jadwal ujian kami. Maka setelah ini harus koma. Jadi pembenarannya saya tulis di sini saja ya. Ini yang nomor 1, 2 tadi sudah ya, jelas ya. Langsung nomor 3 saja ya, yang saya betulkan. Hari ini, kemudian di sini koma. Nah, jadwal ujian kami adalah bahasa Indonesia, mata kuliah, nama mata kuliah kan, bukan bahasa, maka kapital. Kemudian koma, statistika dasar juga kapital, karena nama mata kuliah. Judul, ini ibaratnya seperti judul, koma, dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian diakhiri tanda titik. Ini nomor 3. Nomor 4. Kira-kira nomor 4 yang 1D harusnya seperti apa kalimat ini? Yangnya dihapus nggak, Pak? Enggak. Sebenarnya boleh dihapus, boleh tidak.
Kalau mau dihapus boleh, tidak juga tidak masalah. Ini perbaikannya A, ayahnya seorang pengusaha yang kaya raya. Nah, ini kesalahan. Ini harusnya bukan titik, tetapi koma. Kemudian T-nya kecil, karena tetapi itu adalah konjungsi intra kalimat. Jadi dia tidak bisa menghubungkan antar kalimat dengan kalimat, tapi bisanya klausa dengan klausa dalam sebuah kalimat. Maka tetapinya harusnya kecil, kemudian diakhiri tanda titik. Sudah begini. Nomor 4 nih, ayahnya seorang pengusaha, misalnya yangnya mau dihapus boleh, pengusaha kaya raya bisa, tetap pakai yang juga tidak masalah, karena ini tidak berpengaruh, karena hanya sebagai penjelas subjeknya. Kemudian tetapi kehidupan keluarganya sangat sederhana. Ini yang 1D. Yang E, jelas ya, awal kalimat harus huruf kapital, negara kita memiliki beragam kebudayaan. Nah, bedanya ini, kalau oleh karena itu, ini adalah konjungsi ekstra kalimat. Maka dia tidak bisa menghubungkan klausa dengan klausa dalam sebuah kalimat. Maka di sini harus dibuat menjadi sebuah kalimat baru. Titik. Oleh karena itu, koma, kita harus melestarikannya. Nah, kita perbaikannya seperti ini. Jadi kalau tetapi ini konjungsi intra kalimat, jadi menghubungkan klausa 1 dengan klausa kedua, ini klausa kedua, dalam sebuah bangun kalimat. Tetapi dan yang untuk guna itu tidak boleh di awal kalimat. Nah, kalau yang oleh karena itu, ini konjungsi ekstra kalimat, maka dia menghubungkan kalimat 1 dengan kalimat yang lain. Nah, ini kan kalimat yang lain, bangun kalimat yang lain. Contohnya kalau yang ekstra kalimat tuh oleh karena itu, jadi, akan tetapi, namun. Nah, itu adalah konjungsi ekstra kalimat. Ini pembetulannya, perbaikannya seperti ini. Ini untuk perbaikan kalimatnya. Kemudian yang kedua, tuliskan 5 singkatan bidang nuklir, misalnya apa? Yang singkatan bidang nuklir apa? STTN. STTN, oke, terus apalagi kira-kira? Selain apa? Selain STTN apa kira-kira yang singkatan ya? Mungkin pusat-pusat yang ada di Batan, Pak. Apa aja namanya? Boleh, nggak apa-apa. Itu yang kira-kira apa? Yo, seperti PT BBN, Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir. Nah, itu bisa PT BBN, itu singkatan jelas. Makanya saya di sini kan menuliskan beserta kepanjangannya. Jadi nanti saya bisa ngecek kepanjangannya, karena saya juga sebenarnya tidak begitu hafal dengan singkatan dalam bidang nuklir, tapi karena nanti ada kepanjangannya, jadi bisa saya cek itu betul-betul berkaitan dengan bidang nuklir atau tidak. Kalau yang akronim misalnya, Green. Green, oke, betul. Apalagi? Bapeten. Bapeten iya nggak? Batan. Bapeten, Batan. Nah, itu contoh-contoh akronim. Jadi kalau yang urean seperti itu. Kalau yang isai kayak kalau yang pilihan ganda kan gampang sebenarnya. Nomor 1 apa kira-kira? Sebagai apa? Pak. Nomor 1. Ya, sebagai bahasa persatuan. Jelas kalau dalam kedudukannya pada saat Sumpah Pemuda itu sebagai bahasa persatuan. Ya, nomor 2, fungsi bahasa kecuali perkenalan, Pak. sarana perkenalan, ya betul, ini yang tidak ada ya, meskipun sebenarnya bisa tapi ini tidak dijelaskan. Jadi fungsi bahasa itu sebagai komunikasi, alat sarana komunikasi, kontrol sosial, ekspresi, membangun karakter, ini sebenarnya sudah ada di materi yang saya kirimkan itu. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan mengamati permasalahan yang ada di lingkungan kemasyarakatan, berarti apa? Mengamati permasalahan-permasalahan. Kira-kira apa berarti? Mungkin D, Pak. D, betul. Jelas, di sini ada kata kuncinya mengamati permasalahan yang ada di dalam lingkungan, ya. Berarti pasti sarana mengamati lingkungan sekitar. Pasti. Kemudian yang keempat,
Ragam Yang B, bahasa Pak. lisan. Yang B. B. B atau D? B, Pak. Ya, Lafal intonasi kecepatan. betul. Kalau kita bicara tentang lisan, itu berkaitan dengan lafal, intonasi, kecepatan, dan volume. Kalau yang tulis berkaitan dengan apa? Yang harus Yang diperhatikan. A. Ejaan, tata bahasa, dan tanda baca. Kemudian yang keenam, Oke. C ya, betul, kalimat efektif. Dan kalau setiap unsur kalimat benar-benar berfungsi dan hanya menggunakan unsur yang diperlukan saja, padat, Pak. benar-benar berfungsi. Kan kemarin sudah saya kirimkan kalau nggak salah, yang ke materi itu sudah ada kan? Halo, cek. Masih bisa dengar saya? Masih, Pak. Nah, ini adalah singkat. Jadi, hanya menggunakan unsur yang diperlukan saja, tidak berbelit-belit. Setiap unsurnya itu benar-benar berfungsi. Kalau jelas ya cari aja kata kuncinya yang berkaitan dengan kejelasan. Ada nggak di sini? Yang D, Pak. Kejelasan struktur kalimat. Jadi ini D, betul. 9, penggunaan huruf kapital yang benar yang mana? Yang C, Pak. Oke. Kalau yang A salahnya pada apa? Bahasa Indonesianya kecil, Pak. Ya, bahasa Indonesianya kecil. Ini harusnya kapital, maka ini salah. Yang B, salahnya di mana? Riau-nya kecil, Pak. Betul, Riau ada nama geografi, daerah, tempat. Nah, ini harusnya kapital. Yang C benar ya, film The Raid, awal kapital, kemudian judul film huruf kapital. Benar. Yang D salahnya di Kampusnya, Pak. ya, Besar. betul, kampusnya tidak ada namanya, harusnya ini huruf kecil saja. Kemudian yang E, Manusianya, Pak. Besar juga. ya, betul, ini manusianya harusnya huruf kecil. Oke, 10. Huruf kapital yang salah yang mana? A. A ya, harusnya gula Jawanya kecil karena ini nama jenis kan. Kalau nama jenis seperti gula Jawa misalnya, kemudian Tiga Ambon itu kan tidak perlu huruf kapital. Yang ini kan benar, Amerika, daerah geografi, kemudian bahasa Inggris, I-nya saja yang kapital benar. Kemudian berlibur ke Bali betul, kemudian kabupaten diikuti nama daerah maka harus huruf kapital betul. Kemudian menteri, jabatan menteri kemudian diikuti namanya maka harus huruf kapital. Jadi 10 ini yang benar A jawabannya. 11 yang salah kecuali, berarti ini yang benar ya kan? Yang C, Pak. Penggunaan huruf kapital di bawah ini salah kecuali berarti kan yang benar ya. Yang benar yang C ya, Gunung Agung di Bali. Nama geografi dan daerah ini kapital. Yang A salahnya apa? Mata kuliah harusnya B-nya kapital kan? Oke, kemudian yang B, gunungnya harusnya kecil karena tidak diikuti namanya. Kemudian, nah ini gubernur yang D salahnya. Harusnya D-nya kecil saja karena tidak diikuti nama. Jabatan yang tidak diikuti nama itu kecil. Kemudian ini keperawatan kecil harusnya, kemudian rumah sakitnya juga tidak diikuti nama, berarti ini harusnya huruf kecil. Jadi ini jawabannya yang benar yang C. 12. Penulisan Tanya, yang benar. Pak. Ya. Itu yang delta bila di belakang gubernur ada Yogyakartanya atau DIY-nya itu berarti benar, Pak?
Betul, kalau gubernur misalnya gini, nah ini benar. Jadi kalau diikuti nama orang, jabatan itu diikuti nama orang atau nama tempat yang merujuk kepada orang itu, maka penulisannya huruf kapital. Gubernur Jawa Tengah. Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah. Berarti nanti G-nya kapital. Jawa Tengahnya juga kapital. Gubernur Riau misalnya. Atau Gubernur Sumatera Barat misalnya seperti itu. Jadi kalau diikuti nama tempat yang merujuk kepada nama orang, maka harus ditulis huruf kapital. Begitu, Mas. Ini sudah saya jelaskan. Kalau saya masih ingat itu kayaknya, saya dulu menjelaskan itu. Ini kalau DIY ya huruf kapital. Tapi kalau hanya gubernur begini saja, kecil ya. Gubernur, sultan, jenderal, dan lain sebagainya itu kalau tidak diikuti nama atau daerah yang merujuk pada nama orang, itu hurufnya kecil. 12 mana yang benar? Sepertinya A. Yang A ini jelas. Yang A. Yang A benar, subjek, predikat, kemudian objeknya. Yang B kenapa? Tunjukilah. Tuhan tunjukilah, kan nggak bisa tunjukilah. Tunjuk apa yang benar? Tunjukkanlah. Ya, tunjukkanlah atau tunjukkan hambamu. Jadi tidak ada kata tunjukilah. Nah, Tuhan tunjukilah hambamu. Ini kan tunjukilah kan berarti meminta untuk ditunjuki kan. Tapi yang benar tunjukkanlah yang baku. Bukan saya tunjukilah. berpikirnya itu yang B itu saya pikir kesalahannya ada di mu-nya, Pak. Hambamu itu, Pak. Oh, ini juga benar. Ini ya, ini penulisan ini juga benar. Ini salah. Tapi kalau kita bicara tentang struktur kalimat ya, struktur kalimat ya ini yang salah. Tapi kalau terkait dengan penulisan ya benar, ini harusnya pakai tanda hubung, kemudian punya diawali huruf kapital. Bisa juga. Kemudian yang C, kenapa salah? Tetapi. Iya, jelas. Diawali kata tetapi itu nggak boleh. Ini nggak usah pakai tetapi, langsung saja. Hal itu tidak berlaku bagi dirinya malah betul. Tapi karena ada kata tetapi di awalnya, justru menjadi salah. Karena ini tidak ada subjeknya kalimat ini. Yang D? Dan salahnya apa yang D kira-kira? Anatomi sama fisiologinya, Pak. Hah? Anatomi sama fisiologinya bukan, Pak? Oh, salah ini ya, nomor Pak. 12 baru. Maaf, Pak. Ya. Nomor 12 sama seperti yang C tadi, karena ada kata dan. Dan itu, dan tetapi itu kan konjungsi intra kalimat. Jadi harus menghubungkan antara klausa dan klausa dalam sebuah bangun kalimat. Jadi nggak bisa di awal kalimat. Makanya kalau ada kata dan, ada kata tetapi di awal kalimat, kalau yang masih bisa lah. Nanti kalau ada diikuti yang tergantung struktur kalimatnya kalau yang. Tapi kalau tetapi dan itu pasti tidak boleh. Karena ini, karena ada kata dan, sehingga subjeknya dalam kalimat ini jadi tidak ada. Harusnya dihapus saja adanya. Seluruh rakyat bersatu, nah itu malah betul. Nah, yang ini juga yangnya salah. Kenapa? Karena struktur kalimatnya tidak ada subjeknya. Yang terjadi tidak seperti harapannya. Harusnya ada peristiwa itu, atau harus ada subjeknya dulu. Peristiwa atau kejadian yang terjadi tidak seperti harapannya. Ini 12. Jadi ini jawabannya yang benar. Nah, ini kalimatnya tidak neko-neko. Lurus subjek, predikat, objek. 12. Iya. Untuk keterangan buah, batang itu gimana, Pak? Yang itu sudah cukup, Pak? Sudah cukup. 4 buah buku, 3 batang pensil, dan 2 novel. Kan selesai nih. Rincian, ada tanda komanya, kemudian sebelum tanda rincian terakhir, diikuti kata dan, selesai. Ini kan hanya penjelas-penjelas saja sebenarnya, 4 buah buku. Sebenarnya kalau nggak usah pakai buah kan nggak masalah. Saya membeli 4 buku, 3 pensil, dan 2 novel juga nggak masalah. Ini hanya pengecoh saja sebenarnya. Jadi, tapi ini benar secara struktur, secara makna betul. Tapi kalau yang lain secara struktur salah, tetapi mungkin secara maknanya bisa diterima. Gitu.
Jadi kalau kita bicara tentang kalimat kan harus dilihat dari segi struktur dan segi maknanya. Itu tidak bisa dilepaskan. Ini sudah benar yang A ini. Sederhana, kalimatnya to the point, subjek, predikat, objek, itu saja. 13. Dia bukan, Pak. 13 penggunaan tanda koma di bawah ini yang tepat. Yang tepat ya jelas yang Dia, Pak. D. Betul. Ini yang ditanyakan adalah penggunaan tanda komanya ya. Ini harusnya memang kapital kan, nama mata kuliah. Harusnya, tapi karena ini yang ditanyakan penggunaan tanda komanya saja kan, jadi ini jawabannya ya benar yang D. Yang A salah, sebelum karena itu tidak perlu pakai tanda koma. Kemudian yang B juga ini tidak perlu pakai tanda koma, karena subjeknya di awal, induk kalimatnya di awal. Jadi langsung saja kampus itu terletak itu di Jalan Margonda. Nah ini malah benar Jakarta Selatan. Kemudian yang C salah karena tidak ada tanda koma setelah oleh karena itu. Harusnya setelah oleh karena itu harus diberi tanda koma. Oleh karena itu kuliah semester ini, nah ini komanya di sini hapus saja, yang di sini. Nah, dipindah di depan. Oleh karena itu kuliah semester ini harus dipercepat. Kemudian yang D benar, kami mengikuti kuliah anatomi, fisiologi, dan KTBK. Kemudian yang E juga salah karena ini tidak perlu pakai tanda koma. Saya mengikuti ujian akhir semester. 14. Penulisan judul yang tepat. Nah ini kalau salah terlalu ini masalah salah. Sering menemukan atau sudah sering membuat makalah. Ya benar yang mana ini? B. Yang? Yang C. C. Yang C toh? Iya, yang C. Setiap awal kata dalam judul harus diawali dengan huruf kapital kecuali kata hubung, kata tugas, dan dikedari yang terhadap guna untuk. Nah, itu kan sejenis kata-kata itu tidak perlu, maka jawabannya yang betul yang C. Kalau ada yang salah, wah, masa menulis judul aja sudah salah. Ini harus hati-hati. 15. Kalimat majemuk. Kecuali berarti yang bukan kalimat majemuk. Yang polanya hanya satu yang mana? Yang E bukan, Pak. Iya, betul. Yang E. Ini hanya ada subjek, predikat, objek. Selesai. Kalau yang ini kan ada beberapa pola kalimat. Satu. Yang A, 2. Kemudian mata kuliah kebidanan yang paling banyak peminatnya ini juga ada perluasan objeknya. Ini jadi kalimat majemuk. Yang C juga ada perluasan karena. Yang D, nah ini malah lebih dari satu struktur. Tono menulis, Joko membaca. Ini kan sebenarnya ada 3 struktur. Kalau yang E ini kan hanya satu subjek, satu predikat, dan satu objek. Jadi yang kalimat sederhana ini ya, kecuali karena kata kecuali. Tapi kalau tidak kecuali, nah ini cari yang polanya lebih dari satu. Nah ini terkait dengan pembahasan UTS. Memang saya belum sempat mengoreksi, jadi sudah dikirimkan linknya, tapi saya belum sempat mengoreksi pekerjaan saya banyak sekali akhir-akhir ini karena harus ada tanggungan untuk mengedit jurnal yang harus segera terbit. Ada ratusan artikel isinya, jadi saya belum bisa mengoreksi. Nanti kalau sudah selesai terkait dengan urusan jurnal, nanti segera saya koreksi. Jadi gambarannya seperti itulah untuk UTS. Nanti kalian bisa mengira-ngira sendirilah kira-kira betul berapa, salah berapa. Untuk jawaban yang urean nanti tetap saya lihat karena saya tidak bisa saklek ya. Kalau urean itu kalau masih bisa ditolerir ya saya akan menolerir. Jadi tidak seperti pilihan ganda. Kalau pilihan ganda misalnya nomor 15 kan harusnya kalian jawab A kan ya salah gitu. Tapi kalau yang urean nanti masih bisa saya lihat secara detail lah kira-kira salahnya fatal atau enggak. Kalau enggak ya nanti bisa tetap ada nilainya. Itu gambaran untuk UTS-nya seperti itu. Kemudian, nah sebenarnya saya akan menyampaikan materi terkait dengan penulisan paragraf ya, penulisan paragraf. Secukupnya sajalah.
Nanti materi ini saya share, nanti bisa dibaca secara lebih lanjut sendiri materi. Oke, kira-kira silakan saya beri waktu 3 menit untuk membaca teks yang ada di slide ini. Coba kalian baca terlebih dahulu teks yang ada di slide berikut. Oke, menurut kalian, teks tersebut sudah bisa disebut sebagai paragraf atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dilihat dari segi apa? Itu terdiri dari beberapa kalimat. Saya ingat saya kayak satu paragraf 4-5 kalimat, Pak. Oke. Jadi kalau dilihat dari segi struktur ya, tapi kita lihat coba pengertian paragraf itu apa sih? Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Ini tadi sudah betul ya, gabungan beberapa kalimat sudah terpenuhi. Tetapi kalimatnya itu harus saling berhubungan. Nah, sedangkan contoh ini kalimatnya saling berhubungan nggak? Enggak semua, Pak. Iya kan? Kalau kita lihat contoh ini memang betul sudah gabungan beberapa kalimat, tapi kalimatnya itu hanya berdiri sendiri-sendiri. Jadi hanya asal menggabungkan kalimat. Padahal kalau kita lihat yang namanya pengertian kalimat itu harus gabungan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan. Kata kuncinya kan di situ. Makanya saya blok di sini. Yang pertama, kalimatnya harus saling berhubungan. Itu yang pertama kata kuncinya. Yang kedua, menciptakan sebuah gagasan. Nah, kira-kira kalau contoh ini sudah menciptakan sebuah gagasan belum? Sudah menciptakan sebuah gagasan atau belum? Sudah belum kira-kira? Halo? Sudah menciptakan gagasan atau belum kira-kira menurut kalian? Contoh ini. Halo? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Gagasannya apa? Pengembangan kreativitas itu ngomongnya. Kalau kalimatnya tidak saling berhubungan, mana mungkin bisa menciptakan sebuah gagasan? Kalimat pertama berbicara tentang kreativitas baru.
Kalimat kedua tentang menjuarai Olimpiade Fisika dan Matematika. Kalimat ketiga memenangkan kejuaraan dunia. Kalimat keempat lagi berkaitan dengan kreativitas baru. Kalau kalimatnya masing-masing tidak saling berhubungan, tidak akan mungkin menciptakan sebuah gagasan. Karena gagasan itu terjalin atau tercipta kalau kalimatnya saling berhubungan. Sehingga contoh ini, kalau kita lihat dari segi fisik, memang betul disebut sebagai paragraf berupa gabungan beberapa kalimat. Tapi kalau kita lihat dari pengertiannya, contoh tadi sebenarnya belum bisa disebut sebagai paragraf kalau dilihat dari segi makna. Tidak tercipta sebuah gagasan, kalimatnya tidak saling berhubungan. Jadi kalau kalimatnya itu berdiri sendiri-sendiri, kalimat 1A, kalimat 2 tentang B, kalimat ketiga tentang C, kalimat keempat tentang D, pasti tidak akan mungkin menciptakan sebuah gagasan. Nah, ini yang sering salah ketika membuat sebuah paragraf. Jadi yang namanya membuat paragraf itu tidak hanya asal menggabungkan kalimat demi kalimat, tidak. Tapi kalimat dan kalimatnya, antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu harus saling berhubungan. Nah, ini konteks dasarnya harusnya seperti itu. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Makanya kita sering menemukan sebuah kalimat itu dalam sebuah kalimat itu ada dalam sebuah paragraf itu ada kalimat yang tidak padu. Nah, contohnya yang seperti ini. Jadi kalimatnya masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Nah, konteks dasarnya harus dipahami terlebih dahulu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah unsur paragraf. Nah, ada beberapa unsur pembangun sebuah paragraf sehingga paragraf itu bisa tersusun secara logis dan sistematis. Ada 4 unsur. Tetapi yang paling pokok atau yang harus ada dalam sebuah paragraf itu adalah unsur pertama dan unsur kedua ini. Unsur ketiga dan unsur keempat ini tidak harus ada. Tetapi sebenarnya secara tidak langsung ketika kita membuat sebuah paragraf yang kompleks, pasti muncul unsur ketiga dan unsur keempat. Tetapi kalau dalam sebuah paragraf, itu harus ada dua unsur ini. Yang pertama adanya kalimat topik atau kalimat utama, dan yang kedua adanya kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Itu harus ada. Jadi sebuah paragraf itu harus ada kalimat utamanya dan harus ada kalimat penjelasnya. Makanya kalau misalnya kalian bertanya, paragraf itu harus berapa kalimat? Sebenarnya kalau kita lihat dari unsur ini, yang namanya paragraf itu yang penting ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Itu yang paling penting. Sehingga kalau kalian misalnya membaca sebuah teks, sebuah bacaan, ada sebuah paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat yang sangat panjang, itu sebenarnya tidak bisa disebut sebagai sebuah paragraf. Karena yang namanya paragraf itu harus ada kalimat topik dan ada kalimat penjelas. Sehingga para ahli bahasa pun itu tidak pernah membatasi berapa harusnya kalimat dalam sebuah paragraf. Yang dijelaskan hanya apa? Idealnya. Jadi ahli bahasa itu mengatakan bahwa sebuah paragraf idealnya, jadi bukan seharusnya tapi idealnya, paragraf itu terdiri dari 5-7 kalimat sederhana. Idealnya. Karena sebenarnya 2 kalimat saja, yang penting ada kalimat topik atau kalimat utama dan ada kalimat penjelas, itu sudah bisa disebut sebagai sebuah paragraf. Tetapi para ahli bahasa mengatakan idealnya paragraf itu terdiri dari 5-7 kalimat. Nah, ini yang harus dicamkan. Yang tidak boleh itu paragraf hanya terdiri dari 1 kalimat tapi sangat panjang. Itu tidak boleh. Jadi, paragraf itu minimal ada kalimat topik atau kalimat utama dan ada kalimat penjelasnya. Itu yang harus kalian perhatikan betul-betul. Jadi ke depan misalnya kalian membuat paragraf itu ya, kalau mau bicara paragraf ideal ya 5-7 kalimat tadi. Tapi kalau hanya hanya 2 kalimat, 3 kalimat sebenarnya sudah boleh, sudah bisa dikatakan sebuah paragraf, asalkan terdiri dari 1 kalimat utama dan beberapa lainnya adalah kalimat penjelas. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, kalimatnya itu harus saling berhubungan dan menciptakan sebuah gagasan itu tadi.
Ini konsep dasar sebuah paragraf. Kemudian fungsi paragraf, nah ini kalau berkaitan dengan teks secara umum ya, karangan, wacana, paragraf itu bukan berkaitan dengan segi keindahan dari sebuah karangan. Jadi kalau kita punya mindset bahwa kenapa sih karangan harus dibagi dalam bentuk paragraf-paragraf, itu jawabannya agar terlihat artistik, terlihat indah. Kalau punya pandangan seperti itu, mulai sekarang harus dihilangkan. Karena karangan dibagi ke dalam paragraf-paragraf itu tidak semata-mata hanya dilihat dari segi keindahan saja. Tetapi ada beberapa kegunaan ini. Yang pertama, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulis. Yang kedua, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Kemudian yang ketiga, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf itu bisa berguna sebagai pengantar, transisi, dan penutup. Jadi, sebenarnya fungsi karangan dibagi dalam bentuk paragraf-paragraf itu tidak semata-mata dari segi keindahan saja, itu tidak. Tapi ada fungsi-fungsi lain. Nah, ini fungsinya itu sebenarnya ada 3 hal ini. Jadi, kenapa kalau paragraf itu harus dibagi bentuknya paragraf, karangan itu harus dibagi bentuknya paragraf-paragraf, ya sebenarnya untuk memenuhi 3 fungsi ini. Ini terkait dengan fungsi paragraf. Oh iya, presensinya sudah bisa mulai diisi ya. Silakan yang belum mengisi segera diisi, nanti keburu ditutup. Karena biasanya jam 11 sudah tertutup nanti sistemnya. Mau tanya Ya. Pak, terkait presensi Pak. Ya. Menit lagi. Itu banyak dari kita itu kadang lupa Pak. Itu gimana ya Pak? Ya biasanya kalau di proses validasi itu biasanya kemudian saya isikan. Kalau saya tidak mengingatkan, kalau saya lupa mengingatkan. Tapi karena ini saya sudah mengingatkan, silakan segera diisi presensinya. Masih ada waktu sekitar 5 menit, sambil mengisi bisa sambil mendengarkan penjelasan dari saya, bisa sambil mengisi ya. Jadi Ya, nanti Pak, setelah ini, kalau sudah tertutup ya bukan salah saya, karena saya sudah mengingatkan loh ya, ini masih ada waktu, makanya silakan segera diisi. Jadi kalau yang tidak mengisi ya bukan salah saya, tapi kalau misalnya kayak kemarin waktu tidak ada Zoom meeting, yang lupa belum mengisi pasti saya isikan. Saya Ya isikan. Pak, soalnya ketika nggak ada Zoom itu Pak, saya sering lupa Pak. Kalau yang tidak ada Zoom pasti saya isikan. Jadi kalau misalnya saya hanya mengirim materi untuk dipelajari mandiri, itu pasti saya isikan. Tapi kalau yang ada Zoom meeting seperti ini, kalau kalian tidak mengisi ya bukan salah saya. Jadi nanti kalau ada komplain silahkan ke bagian akademik kampus. Nanti syaratnya harus seperti apa, itu yang harus dipenuhi. Sekali lagi silakan, masih ada waktu beberapa menit untuk yang belum mengisi presensinya bisa diisi, mumpung masih ada waktu. Oke, nah ini terkait dengan fungsi paragraf. Nah, kemudian berikutnya adalah syarat paragraf yang baik. Nah, syarat paragraf yang baik, jadi paragraf itu dikatakan baik jika memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama adanya kesatuan atau kohesi. Artinya apa? Bahwa setiap paragraf itu hanya mengandung satu pikiran pokok. Ingat, setiap paragraf itu hanya mengandung satu pikiran pokok saja. Makanya, kalimat pengembangannya itu harus mendukung pikiran pokok tersebut dan tidak boleh menyimpang dari pikiran pokok yang ada tadi. Nah, contoh teks pertama yang saya minta kalian baca tadi, itu unsur ini sudah tidak terpenuhi. Karena apa? Karena kalimatnya berdiri sendiri-sendiri. Padahal yang namanya paragraf itu kalimatnya harus saling berhubungan. Kemudian yang kedua adanya keselarasan atau koherensi. Artinya bahwa suatu paragraf bukanlah kumpulan kalimat yang masing-masing itu berdiri sendiri-sendiri, melainkan kumpulan dari beberapa kalimat yang mendukung satu pikiran pokok tertentu. Dan yang ketiga, adanya kelengkapan atau pengembangan. Sebuah paragraf dikatakan lengkap jika di dalamnya ada kalimat pengembang atau penjelas secara lengkap untuk menunjang pikiran pokoknya. Jadi harus ada kalimat utama dan ada kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama tadi. Nah, ini syarat paragraf yang baik. Maka kalau kita mau menulis sebuah paragraf yang baik, 3 syarat ini harus terpenuhi. Adanya kohesi, koherensi, dan adanya kelengkapan atau pengembangan.
Nah, itu terkait dengan syarat paragraf yang baik. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Untuk slide-slide berikutnya itu hanya jenis-jenis paragraf, nanti bisa kalian baca sendiri ya. Sudah nanti saya kirimkanlah materi ini. Ini jenis-jenisnya sudah ada contohnya, nanti bisa dibaca sendirilah terkait dengan contoh-contoh atau pembagian paragraf. Jadi secara umum paragraf itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Secara umum paragraf itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kategori pertama berdasarkan tujuannya. Nah, berdasarkan tujuannya itu ada paragraf pembuka, ada paragraf inti, dan ada paragraf penutup. Ini kategori yang pertama berdasarkan tujuan. Kemudian kategori yang kedua itu berdasarkan kalimat utamanya. Berdasarkan kalimat utama, paragraf itu dibagi menjadi 3. Ada deduktif, yang kalimat utamanya di depan. Kemudian ada paragraf induktif. Paragraf induktif itu kalimat utamanya di belakang. Dan ada paragraf campuran. Ini kalau berdasarkan kategori letak kalimat utamanya. Nah, kalau berdasarkan paragraf campuran ini kalimat utamanya ada 2, ada di awal dan di akhir. Tetapi meskipun kalimat utamanya ada 2, ini kalimat utamanya tetap saling berhubungan. Ini kategori yang kedua, berdasarkan letak kalimat utamanya. Jadi ada deduktif, kalimat utama di depan, induktif itu kalimat utamanya di akhir, dan campuran itu kalimat utamanya di awal dan di akhir. Kemudian yang ketiga, berdasarkan bentuk atau pola pengembangannya. Berdasarkan bentuk atau pola pengembangannya, paragraf itu dibagi menjadi 5. Ada eksposisi, ada argumentasi, ada deskripsi, ada persuasi, dan ada narasi. Eksposisi itu paragraf yang berisi penjelasan atau uraian tentang hal baru, topik baru. Tujuannya adalah memberikan informasi baru kepada pembaca. Itu kalau eksposisi. Argumentasi itu paragraf yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data atau fakta konsep sebagai alasan atau buktinya. Ini yang argumentasi. Ada alasan, ada argumen. Kemudian deskripsi ini adalah paragraf yang berisi gambaran, jadi menggambarkan, mendeskripsikan suatu hal, kejadian, suatu objek, sehingga nanti pembaca bisa seolah-olah melihat, merasa, dan mendengar hal tersebut. Jadi kalau yang deskripsi ini biasanya penggambarannya itu menggunakan alat indera manusia, jadi ukuran, warna, bentuk, misalnya seperti itu. Ini deskripsi. Kemudian persuasi, paragraf persuasi atau karangan persuasi itu paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Jadi persuasi itu harus betul-betul bisa sampai mempengaruhi pembacanya. Nah, paragraf persuasi ini itu sedikit atau memiliki sedikit perbedaan dengan argumentasi. Jadi antara argumentasi dan persuasi ini hampir mirip. Bedanya apa? Kalau argumentasi itu nanti tidak diikuti dengan kata-kata yang bernada mengajak. Jadi hanya membuktikan kebenaran saja, alasan, fakta gitu. Tapi kalau persuasi itu nanti sampai diakhiri dengan kalimat atau kata-kata yang bernada mengajak. Biasanya ada kata mari, ayo gitu. Karena sebenarnya kalau kita mau mengajak seseorang untuk melakukan seperti apa yang kita inginkan, pasti secara tidak langsung kita juga akan membuktikan kebenaran hal itu. Makanya paragraf argumentasi dengan paragraf persuasi itu hampir mirip. Bedanya hanya itu tadi. Kalau argumentasi itu tidak ada kata-kata yang bernada mengajak di dalam paragraf itu, tapi kalau persuasi nanti di dalam paragraf itu ada kalimat atau kata-kata yang bernada mengajak. Makanya paragraf argumentasi yang diikuti dengan kalimat ajakan itu akan menjadi paragraf persuasi. Makanya harus hati-hati. Kemudian yang terakhir ada paragraf narasi. Nah, paragraf narasi ini paragraf cerita biasanya. Ada tokohnya, ada alur, ada plotnya, nah ada peristiwa yang diceritakan, itu pasti nanti masuknya ke paragraf narasi. Nah, ini adalah kategori yang ketiga. Jadi kategori yang ketiga berdasarkan bentuk atau pola pengembangannya ada 5. Ada eksposisi, argumentasi, deskripsi, persuasi, dan narasi. Kalau berdasarkan letak kalimat utama, kategori berdasarkan letak kalimat utama itu ada 3 juga. Ada deduktif, ini deduktif, kalimat utama di depan, kemudian induktif, kalimat utamanya di belakang, di akhir, dan campuran, yang kalimat utamanya di awal dan di akhir.
Kemudian kalau berdasarkan tujuannya ada paragraf pembuka, paragraf inti, dan paragraf penutup. Nah, ini materi terkait dengan paragraf. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, mungkin bisa request Pak Ya. di pertemuan minggu depan aja nggak apa-apa untuk contoh dari Paragraf itu ya. paragraf itu Pak. Oke, nanti saya kirimkan lah. Saya kirimkan nanti. Saya kirimkan kalau yang berdasarkan kalau yang induktif sudah ada contohnya. Tapi kalau yang berdasarkan pola pengembangannya memang belum saya tampilkan contohnya. Itu sebenarnya saya gunakan sebagai latihan. Tapi nggak apa-apa, nanti saya kirimkan contohnya yang mana eksposisi, persuasi, argumentasi, nanti saya kirimkan sekalian contoh-contohnya. Gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Nanti materinya saya kirimkan lah. Saya kirim ke ketua kelasnya masing-masing. Jelas? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.